Belum mulai videonya, silahkan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan sepeda listrik dengan kendala bagian kabel casanya atau konektor casanya. Ketika dimasukin kabel casan itu, kabel tembaganya mundur ke belakang atau tidak bisa masuk ke bagian kabel pengecasan. Oke, langsung saja kita bongkar. Ini saya menggunakan obeng ya, obeng plus. Nah, kemudian bagian dalamnya itu ada mur. Jadi sambil murnya kita pegang, kemudian bagian baunya kita putar-putar ya. Jadi tidak bisa menggunakan obeng saja, jadi bagian murnya itu harus kita pegang atau kita tahan. Boleh menggunakan kunci pas 8 atau menggunakan tangan saja sudah cukup karena tidak terlalu keras. Oke, di sini saya masih coba buat buka ya. Jadi ini masalah sepele, tapi kalau yang tidak tahu pasti akan dibawa ke bengkel. Tuh, lihat kan, itu bisa saya copot atau bisa saya lepaskan. Nah, jadi ini saya mau ngambil lem. Ini bakal saya lem pakai lem Korea ya. Jadi mau saya paten supaya tidak lepas-lepas lagi. Emang ini tidak ada fungsinya kalau kita lepas pasang. Jadi emang dari sananya emang bisa dilepas, bisa dipasang, tapi resikonya nanti kalau sering didorong sama konektor aki atau konektor pengecasan itu biasanya tembaganya mundur ke belakang, jadi tidak masuk pada saat pengecasan. Oke, ini saya sedang lem ya, lem saja memutar, yang penting tidak menambah lebar si konektor ini. Jadi kan supaya pas masukin ke lubangnya itu tidak seret. Oke, saya memutar. Dan saya punya trik ketika kita memakai lem Korea ya, supaya rekatannya lebih mengikat lebih kuat. Saya pakai pasir. Jadi ketika kita lem Korea, kemudian di atasnya dikasih pasir ya. Oke, biarkan dulu sampai merekat dengan baik. Ini saya sedang ngambil pasir tuh, jadi saya pakai seperti itu ya. Jadi bawahnya sudah dilem, kemudian kita kasih atasnya pasir. Boleh pasir, boleh tisu, atau pokoknya benda-benda yang bisa merekatkan. Nah, setelah dikasih pasir, atasnya saya kasih lagi ya. Oke, secara merata, kemudian kita tiup-tiup supaya, atau kita nunggu kering dulu ya. Jadi proses pengerjaannya sebentar, emang cuma 5 menit, tapi tetap aja dibutuhkan ilmunya, harus hati-hati juga dan tahu. Jadi ceritanya si bapak-bapak ini, bapaknya datang tadi, sepeda listriknya ditinggal sebentar, terus dia balik lagi. Dia sangkanya saya baru bongkar, ternyata ini proses pemasangan kembali ya. Jadi ketika sudah selesai, dia kaget dan dia menanyakan upahnya. Setelah saya mematok upah sebesar 30.000, dia kaget karena prosesnya cepat dan tidak ada yang diganti. Saya bilang kalau bukan masalah tidak diganti atau prosesnya cepat, tapi masalahnya servis sepeda listrik itu ada ilmunya, ada risikonya, dan ada tanggung jawabnya. Jadi bukan sekedar kita ngelepasin baut terus kita lem terus kita pasang lagi, tidak semudah itu. Makanya buat teman-teman, hargailah mekanik atau tukang servis ya, sebelum dia mudah membereskan sepeda listrik, otomatis dia juga belajar dulu sebelum-sebelumnya. Dan proses belajarnya itu pasti memakan waktu, tenaga, pikiran, dan uang tentunya.
Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen kalau ada yang ditanyakan seputar sepeda listrik. Terima kasih.